Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai usaha mikro kecil menengah dan e-bisnis, implementasi, strategi, dan kebijakan. Kelompok kami terdiri dari saya, Rizka Winiayu Anggraida, kemudian yang kedua ada Wisnu Waluyo, yang ketiga ada Dodi Dwi, dan yang terakhir ada Teguh Hadi Susilo. Selanjutnya, pengertian implementasi. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Kemudian yang kedua ada strategi. Strategi merupakan suatu pendekatan yang semuanya berkaitan dengan gagasan, perencanaan, serta eksekusi dalam aktivitas kurun waktu tertentu. Selanjutnya, kebijakan e-bisnis merupakan strategi yang dilakukan menggunakan teknologi informasi atau komunikasi untuk melakukan kegiatan bisnis antar organisasi maupun organisasi konsumen. Selanjutnya, e-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis serta semi-otomatis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informatika atau teknologi internet. Selanjutnya, pembagian e-bisnis. Pembagian e-bisnis ada 4 macam. Yang pertama, CRM atau Customer Relationship Management, yang merupakan sistem kustomisasi, melakukan personalisasi produk dan servis berdasarkan keinginan customer atau menyangkut hubungan antar perusahaan dengan konsumen. Contohnya seperti sales, pemasaran, data-data, penjualan, dan pelayanan anggapan dari konsumen. Selanjutnya yang kedua adalah ERP atau Enterprise Resource Planning, yang merupakan sistem informasi pendukung e-bisnis yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis atau menyangkut hubungan dalam internal perusahaan yang meliputi producting and finance, human resource, sales and distributor, dan yang terakhir order management. Kemudian yang ketiga ada EAI atau Enterprise Application Program, yang merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data basis message. EAI ini berfungsi sebagai penghubung antara ERP dengan SCM atau ERP dengan CRM. Kemudian yang terakhir ada Supply Chain Management atau SCM, yang merupakan manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. SCM ini menyangkut hubungan antara perusahaan dengan supplier. Selanjutnya, model-model e-bisnis. Yang pertama, business to business atau B2B, yaitu interaksi antara pelaku usaha dengan sesama pelaku usaha. Yang kedua, business to customer, yaitu perdagangan antara pelaku usaha dengan customer secara langsung. Kemudian, customer to customer atau C2C, perdagangan antara konsumen dengan satu konsumen atau konsumen satu dengan konsumen lain. Yang keempat, consumer to business, perdagangan antara konsumen dengan pelaku usaha. Selanjutnya, model evaluasi implementasi strategi e-bisnis. Yang pertama ada analisis SWOT, yang kedua ada balance score atau disingkat dengan BSC. Yang selanjutnya yaitu information
Communication Delivery Transaction atau ICDT. Yang selanjutnya Analysis Network Program atau kumpulan dari beberapa metode analisis implementasi strategi e-bisnis. Untuk selanjutnya, kali ini kita akan membahas model ICDT. Dalam model ICDT ada beberapa dimensi. Yang pertama ada dimensi VIS atau Virtual Information Space. Yang kedua ada dimensi VCS yaitu Virtual Communication Space. Yang ketiga ada dimensi VDC Virtual Distribution Space. Yang keempat ada dimensi VTS Virtual Virtual Transaction Space. Nama saya Dodi Duerianto, saya akan menjelaskan strategi e-bisnis. Strategi e-bisnis berdasarkan dimensi VCS untuk mendukung komunikasi antara para pelaku ekonomi melalui teknologi internet yang meliputi konsumen, calon konsumen, rekan kerja, dan juga kompetitor. Strategi e-bisnis berdasarkan dimensi VIS untuk meningkatkan visibilitas dan persepsi terhadap organisasi baik untuk produk dan jasanya melalui teknologi internet. Strategi bisnis berdasarkan dimensi VDS, mendistribusikan produk dan jasa melalui internet seefektif dan seefisien mungkin. Strategi e-bisnis berdasarkan dimensi VTS, menangani transaksi bisnis seperti pemesanan, pembayaran, percetakan nota, dan layanan penjualan. Selanjutnya kebijakan e-bisnis. 1. Internal, 2. Pemasok dan manufaktur, 3. Pelanggan, 4. Perantara, 5. Lembaga keuangan, 6. Pemilik web, 7. Asosiasi, 8. Komunitas web. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Teguh. Dan slide selanjutnya membahas faktor-faktor keberhasilan e-bisnis. Terdapat 2 faktor penting dalam menetapkan keberhasilan langkah-langkah untuk masuk dalam e-bisnis. Faktor yang pertama adalah tingkat kesesuaian dengan dukungan aktivitas e-bisnis atas strategi keseluruhan perusahaan. Faktor kedua adalah kemampuan untuk menjamin bahwa proses e-bisnis memenuhi 3 karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun, yaitu validitas, integritas, privasi. Dan demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.